Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Thumma alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairat wal barakat. وبفضله تغصى الغايات عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته أشهد أن لا إله إلا الله ربنا وأشهد أن محمدا نبينا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة فقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من صام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ثم أما بعد أيها المؤمنون wa ayyuhal mubarakun, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebagai seorang yang berislam, sebagai orang mukmin, lisannya tidak pernah kering, lisannya selalu basah, dibasahi untuk senantiasa memuja dan memuji Allah Tabarakar Rahman atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Rasa-rasanya baru kita dengarkan hasil sidang isbat beberapa malam yang lalu, beberapa hari yang lalu. Rasa-rasanya baru malam pertama kita sholat tarawih, kita dengar tausiah, dan alhamdulillah seiring berjalannya waktu, pada malam hari ini kita telah memasuki malam ketiga di bulan suci Ramadan ini. Ini menunjukkan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu begitu cepat berlalu. Waktu tidak terasa berjalan, tidak terasa bergeser. Makanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu di dalam Al-Qur'an. Dan ketahuilah para jamaah, tatkala Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Qur'annya dengan satu nama, dengan satu makhluknya, maka ini menunjukkan bahwa makhluk tersebut memiliki keagungan daripada makhluk-makhluk yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasyams wal lail wal fajr wal 'asr," dan banyak ayat-ayat yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya. Di antaranya adalah waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang sangat familiar, sangat terkenal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asr, innal insana lafi khusr." Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia berada pada kerugian, berada pada kebinasaan. Mungkin kita bertanya, bagaimana mereka manusia itu masuk dalam kategori kebinasaan, masuk dalam kategori kerugian? Karena jawabannya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak memperhatikan waktu-waktu yang Allah berikan kepadanya. Makanya kata Allah di ayat selanjutnya apa? Illal ladzina amanu. Kecuali mereka, pertama apa? Beriman kepada Allah. Wa amilus salihat. Kemudian yang kedua, kecuali mereka yang beramal saleh.
kecuali mereka yang melakukan kebaikan, kebajikan, takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Dan mereka senantiasa mengajak manusia kepada kesabaran dan kepada kebenaran. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah tatkala Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan yang mulia ini, bulan suci Ramadan. Tamu yang sangat dinanti-nantikan oleh seluruh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Tamu yang sangat dinantikan oleh para anbiya, para rasul, para sahabat, para tabi'in dan orang-orang saleh yang lainnya. Karena kata Nabi SAW, ada dua nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia. Kata Nabi, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang kata Nabi maghbunun, mereka lalai dari dua nikmat yang Allah berikan itu. Apakah kedua nikmat tersebut jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? As-sihhatu wal farad. Nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Tatkala kita berbicara tentang dua nikmat ini dan kita berusaha ingin menghubungkan dengan bulan suci Ramadan. Ada orang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan untuk bersama dengan Ramadan, namun Allah Subhanahu wa taala tidak memberikannya kesehatan. Mau puasa tapi dia sakit, mau puasa tapi dia selalu safar. Kemudian yang kedua, diberikan kesehatan namun tidak diberikan kesempatan. Allah Subhanahu wa taala berikan tubuh yang kuat, fisik yang kuat, akan tetapi tidak ada kesempatan baginya untuk beramal soleh. Tidak ada kesempatan baginya untuk melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Maka kitalah insya Allah adalah orang-orang pilihan Allah, al-mukhtarun. Al-mukhtaruna bil jannah, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala melalui datangnya bulan Ramadan ini. Hadirin wal hadirat, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di bulan Ramadan ini adalah bulannya untuk kita muhasabah, bulannya untuk kita mengevaluasi diri kita. Bagaimana bentuk ketakwaan kita kepada Allah, bagaimana takwa kita selama ini, bagaimana ibadah kita selama ini. Kalau mungkin di luar bulan Ramadan kita lalai dari salat, kita lalai dari ibadah, kita lalai dengan sedekah, kita lalai dengan bersilaturahim, maka jadikan masuknya bulan Ramadan ini, datangnya bulan Ramadan ini kepada kita semua adalah kesempatan untuk kita sholat, untuk kita ibadah, untuk kita puasa, untuk kita sedekah, dan amalan-amalan yang lainnya. Tadi kita sebutkan di pembukaan, di mukaddimah saya jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, man shama Ramadanan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, menahan lapar dan haus, menahan hawa nafsu, menahan apa saja yang Allah haramkan untuk dia tidak melakukannya, tidak mendekatkan diri kepadanya, imanan wa ihtisaban. Dia beriman kepada Allah dan berihtisab, mengharapkan pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Apa balasannya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Maka dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya yang lalu. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum syahrul Ramadan, syahrul mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Berkah dari sisi kualitas dan kuantitasnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkah dalam bahasa Arab kita tafsirkan, kita artikan ziyadatul khairat, bertambahnya kebaikan itu. Artinya di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memilih kita semua untuk senantiasa menambah pundi-pundi amalan kita, menambah bekal-bekal amalan-amalan kebaikan kita. Karena nanti di akhirat kelak tidak ada yang dapat menolong kita, tidak ada yang dapat menyelamatkan kita
Tentu setelah Allah Subhanahu wa taala kita masuk ke dalam surga atas rahmatnya dan juga atas amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan di masa hidup kita di dunia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita mengangkat tema bahwa Ramadan menata hati. Ramadan bagaimana kita mentazkiyah, menyucikan hati kita. Mungkin di luar bulan Ramadan kita disibukkan dengan aktivitas duniawi kita, dengan pekerjaan-pekerjaan kita. Bahkan lalai kita dari salat, lalai kita dari panggilan-panggilan seruan-seruan Allah yang mulia. Tatkala dilafadzkan oleh muadzin, hayya 'alas shalah, ayo kita salat. Tapi ternyata kita menunda panggilan yang mulia itu. Justru kita bermudah-mudahan nanti masih banyak di waktu ini. Lebih penting ini rapat ini. Lebih penting ini masalah ini perkara yang harus segera diselesaikan. Ya. Akan tetapi dia tidak tahu apa lafaz selanjutnya yang disebutkan oleh muadzin. Hayya 'alal falah. Ayo mari kita menuju kepada kemenangan. Makanya dalam salat ada kemenangan, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak keutamaan yang kita dapatkan tatkala kita melaksanakan ibadah yang mulia ini, karena salat adalah amalan yang paling pertama akan dihisab, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana salatmu? Ya. Kalau salatnya baik, maka baiklah seluruh amalannya. Maka sebentar kita akan melaksanakan salat tarawih. Ini salah satu sunnah dan ibadah-ibadah yang mulia untuk kita hidupkan di bulan Ramadan. Kenapa kita menyinggung salat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena tatkala kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hati ini akan disucikan, akan dilembutkan. Berbagai aktivitas duniawi kita hadapi. Berbagai aktivitas-aktivitas perkara-perkara yang sifatnya sementara kita lakukan. Maka masuknya bulan Ramadan dengan kita juga salat, baik Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan, maka itu mendatangkan ketenangan. Banyak orang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala selalu capek untuk mencari yang namanya ketenangan. Meskipun dia kaya, memiliki harta yang begitu banyak, bergudang-gudang, bermiliar-miliaran, akan tetapi tidak ada ketenangan dalam hatinya, maka harta itu tidak bermanfaat baginya. Tatkala dia pintar, dia cerdas, orang akademisi dan seterusnya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ketenangan pada hatinya, maka tidak ada nilai cerdas itu, tidak ada nilai akademisi itu. Maka bagaimana cara untuk kita mendapatkan ketenangan ayuhal jamaah? Carilah ketenangan, carilah kelembutan hati itu tatkala kita berhadapan dengan Rabb kita. Tatkala kita rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita sujud, tatkala kita berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah ibadah yang paling mulia. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hafidha 'alaihinna kanat lahu burhanan wa najatan wa nuran yaumal qiyamah. Wa man la yuhafidh 'alaihinna laysa lahu aw laysa laha burhanan wa najatan wa nuran yaumal qiyamah." Kata Nabi, barang siapa yang menjaga salat 5 waktu, hafidha 'alaihinna, apa balasannya? Kanat lahu burhanan. Tatkala nanti dia mati, tatkala nanti dia dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan segala amalan-amalan yang dia lakukan di dunia, maka dia dimudahkan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Wa najatan, dan diberikan kesuksesan, diberikan kelapangan tatkala dia mati, tatkala nanti dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, wa nuran yaumal qiyamah. Dan tingkatan yang paling tinggi lagi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini mari kita menjaga ibadah salat kita. Jadikan momentum Ramadan ini menjadi tahap awal kita untuk
istiqamah dengan ibadah-ibadah yang wajib, terutama adalah salat. Kemudian yang kedua, hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan yang dapat melembutkan dan menenangkan hati kita adalah kita membaca Al-Qur'an. Dengan kita membaca Al-Qur'an, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Apakah dengan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan ketenangan itu. Artinya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an, kalau kita berbicara tentang definisi dari Al-Qur'an, adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan melalui malaikatnya yang mulia Jibril alaihi salatu wassalam, kemudian sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan syahidnya di sini, siapa yang membacanya, maka itu adalah ibadah. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah, falahu bihi hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalha, la aqul alif lam mim harf, walakin alifun harf, wa lamun harf, wa mimun harf." Kata Nabi, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, Al-Qur'anul Karim, satu huruf saja, Bapak Ibu sekalian, maka diganjar dengan satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu dikembangkan lagi menjadi 10 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Kemudian Nabi SAW memberikan contoh tatkala para sahabat berkumpul, maka supaya sahabat dan orang-orang yang mendengarkan hadis tersebut mengerti, maka Nabi SAW memberikan contoh. Contohnya alif lam mim. Ini banyak, ada hamim, alif lam ra. Kata Nabi, saya tidak mengatakan alif lam mim ini Bapak Ibu sekalian satu huruf. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Ini sudah 30 kebaikan yang kita dapatkan. Dan kita ketahui, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala Ramadan datang kepada kita, maka dia, tatkala seorang hamba melakukan ibadah, amalan soleh, maka ibadahnya, ganjaran dari ibadah yang dia lakukan, dilipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita hitung di mushaf ini, di Al-Quran, berapa jumlah huruf dalam satu halaman itu. Coba kita jumlah. Belum lagi pahala di bulan Ramadan dilipat gandakan. Begitu besar jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pahala yang kita dapatkan. Selain dia menurunkan ketenangan, selain Al-Qur'an itu menjadi obat, selain Al-Qur'an itu mendatangkan kelembutan hati, juga mendatangkan pahala yang begitu luar biasa, begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara amalan yang dapat kita lakukan untuk melembutkan hati kita, menyucikan jiwa kita, adalah kita memperbanyak zikrullah, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi para kaum muslimah, ibu-ibu, tatkala nantinya ia menyiapkan sesuatu untuk suaminya, anaknya, untuk ke sekolah misalnya, atau lagi menyapu, membersihkan, atau lagi menyiapkan hidangan buka puasa, jadikan waktu-waktu kita ini senantiasa lisan kita ini kita basahi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perintah Allah dalam Al-Qur'an sangat jelas. Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila." Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, uzkurullah, ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Artinya, berzikirlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai di situ jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah kembali melanjutkan dan menegaskan apa bentuk zikir tersebut, bagaimana kadar zikir tersebut. Allah mengatakan, uzkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan porsi yang begitu banyak. Kita lagi masak, para ibu-ibu ya,
Gunakan itu kita. Astagfirullah, astagfirullah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Atau paling minimal kita beristighfar. Begitupun juga para bapak-bapak, tatkala mungkin kita berangkat kerja dari rumah ke kantor, atau antar anak ke sekolah, atau mungkin lagi nyuci mobil, atau aktivitas harian, jadikan waktu-waktu kita untuk senantiasa kita meminta ya ampunan, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ketahui jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia ini memiliki potensi yang sangat besar untuk melakukan kesalahan, untuk melakukan kemaksiatan, dosa dan seterusnya. Makanya kata Nabi, kullu bani Adam khata' wa khairul khatta'ina tawwabun. Tatkala kita ingin menafsirkan dari kata khata' ini, maka ini menunjukkan sigha al-mubalaghah, artinya sesuatu yang selalu terjadi. Nabi SAW tidak mengatakan khatin, tidak. Tapi Nabi SAW mengatakan khata', memang ini manusia, tempatnya lupa, tempatnya salah. Tapi tidak sampai situ jamaah sekalian. Nabi melanjutkan, wa khairul khatta'ina tawwabun. Akan tetapi, sebaik-baik yang melakukan kesalahan, sebaik-baik yang melakukan kemaksiatan dan dosa, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah dalam surah Ali Imran, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. Kata Allah, tatkala orang mukmin, tatkala orang yang beriman melakukan kesalahan, melakukan dosa, fahisyah, perbuatan keji, Zakarullaha fastaghfaru lidunubihim, maka mereka langsung mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka langsung memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Kemudian Allah menegaskan, dan siapa lagi yang akan mengampuni dosa-dosa kalian kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfirullah innallaha kana ghafurur rahima. Dan memohon ampunlah kalian kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menerima segala ampunan kalian. Kesimpulannya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ceramah tarawih kita pada malam hari ini, bahwa Ramadan kita katakan umlah. Umlah itu dalam bahasa Arab sesuatu yang datang sekali setahun. Entah kita yang berjumpa dengan Ramadan, atau kita yang meninggalkan Ramadan, atau Ramadan yang meninggalkan kita. Boleh jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Kita tidak mendapatkan lagi pintu-pintu rahmat, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Kita tidak mendapatkan lagi pahala semalam suntuk tatkala seseorang melakukan sholat sampai bersama imam sampai selesai. Dan kita tidak mendapatkan lagi keutamaan-keutamaan yang lainnya. Maka jadikan Ramadan ini menjadi Ramadan terakhir bagi kita. Makanya kata Nabi SAW, "Sholli sholata muwaddi'in." Salatlah sebagaimana salat itu salat terakhir bagi kalian. Maka kunci untuk kita mendapatkan kemenangan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah amalan yang kita lakukan, jadikan amalan itu adalah amalan yang terakhir. Karena niscaya kalau amalan itu kita anggap menjadi amalan yang terakhir, maka kita betul-betul akan serius dengan amalan tersebut. Kemudian jadikan Ramadan ini adalah muhasabah, bahan evaluasi. Bagaimana sebenarnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan istiqamah, konsistensi terhadap amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima segala amalan-amalan yang kita lakukan
di bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dari setiap apa yang kita lakukan di dunia ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya bukan menjadikan Ramadan ini Ramadan terakhir bagi kita, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan lagi kita kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan selanjutnya. Semoga Allah juga Subhanahu wa taala menjadikan kita minal aidin wal faizin, menjadi orang-orang yang seperti baru keluar dari rahim ibunya, tidak memiliki dosa. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Man adraka Ramadan walam yukfarulah, kata Nabi, sungguh merugi itu orang, dia dapati Ramadan tapi Ramadan tidak merubah dirinya, artinya Allah tidak mengampuni segala dosa-dosanya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu kekhilafan dari kami dan datang dari syaitan. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.